troops deployed. Sonic, are you ready? To Mobile Legends. Oke, kalau begitu sekali lagi Grand Final, mana suaranya? Wow, langsung ya. Let's go. Full house ini kita. Sampai belakang. Sampai belakang. Katanya Ini bakal sepi. Tapi enggak kok. Tiker butuh tiker nih di sini ada. Bisa kita bawa ya. Tapi ya, Land of Dawn game pertama best of 7. Masih banyak celah dari kedua tim. Flicker Alek. Oke. Cukup early nampaknya. Alek dengan salah satu signature hero yang dia milikin ya, Khalid. Mencoba untuk bisa ngerusuh tadi di awal, namun sekarang ada sebuah pertempuran kayak akan terjadi karena terlihat Hijume pun untung masih memiliki anti-gravity. Dan tadi bisa menyelamatkan diri. Wah, ini memang temponya tinggi sekali ini dari arah mid-nya. Mereka benar-benar nggak mau sampai kalah poke damage. Tapi harus hati-hati juga nih. Karena memang mereka bermain di Dangerous Grass di mana rumput-rumput akan jadi penentu. Yep. Ntar sekarang Alek tidak ada flicker lagi dalam tubuhnya. Apa yang dilakukan? Dan First Blood, mereka harus jauh lebih aware terhadap efektivitas dari tiap skill dan juga spellnya. Itu dia kalkulasi yang sedikit buru-buru tadi. Tapi ya untuk di mid lane memang nggak ada yang mau kalah gerak sih. Mereka menang darah, mereka akan menang vision, mereka akan menang gerakan juga. Sementara lihat dari Kairi, satu jungle yang diambil. Ini menjadi kesempatan juga nih untuk memenangkan dari turn pertama. Yep. Sementara sekarang kita lihat Kairi dengan level 4 terlebih dahulu sudah siap untuk bisa menghujam siapapun. Namun tempat berbeda, Keyboy 1v1 situation, Shadow Kill langsung dikeluarkan. Has been slain. Yasuke mendapatkan satu keuntungan, Lim. Dia buang flicker juga tadi berarti dari Keyboy. Biasanya memang kena lepas, tapi kalau timingnya pas. Oke, dan Alek hadir kembali mencoba untuk bisa mengatakan damage ya. Tapi Sans masih cukup santai. Wah, ini untuk turtle yang pertama, keduanya bisa kontes nih. Ya balik lagi Dangerous Grass dan X Pillin-nya. Oh, Turtle ditinggalkan dan mereka bergerak menuju ke arah satu play dan Ludpi. Flicker dikeluarkan, Ludpi selamat namun tempat berbeda. Ada satu hal lagi, kedua serangan dikeluarkan pula ada Flicker. Terlihat Yasuke-nya down. Sekarang Nino mencoba untuk bisa mengenai hujan lagi masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Onyx. Itu sendiri terjadi. Panen point kill dari masing-masing tim. No Quad Shadow tadi yang membuat akhirnya Yasuke langsung terkena Wither Extract dari Sans. Dan ya free untuk turtle-nya, gak bisa dikontes lagi, gak ada pemegang Retribution. Onyx, mereka unggul dari early-nya. Oke. Kairi jauh lebih kalem ya di game ini ya. Ya mungkin karena memang dari hero-nya sih. Yasuke yang udah gak ada Quad Shadow, Kairi dia bisa in and out seenak-enaknya. Selama pangcernya gak miss. Tapi Alek ini belum level 4 nih. Yep. Sama depan yang lain, Sans bisakah dirinya selamat? One hit! Dan berhasil! Yasuke membalaskan apa yang sudah diperlakukan oleh Sans sebelumnya. Namun depan berbeda Skylar, zaman Force terlihat sudah dikeluarkan. Iya. Di Go kan kayak lumayan tenang ya, walaupun memang dari masing-masingnya tuh beradu mekanik. Tapi gankingnya belum ke arah sana. Masih cukup aman, sementara lihat dari arah mid-nya. Ini benar-benar Alek dan juga Keyboy, dua tipikal roamer yang akan mirip. Karena keduanya akan main screening. Akan ngasih vision, bahkan nggak diapa-apain. Mereka bareng aja di rumput. Yep. Selama masih ada vision. Tapi Kai. Oke, wings by wings. Nah sekarang Kairi akankah mau maju ke arah terbang? Tidak. Tidak ada tangga untuk pulang harusnya tadi. Yep. Tujuannya mungkin hanya poke damage juga sih. Dia nggak bakal commit juga, apalagi dari Lancelot. Untuk point kill kayaknya di awal Hayabusa akan lebih enak. Dan untuk talent prediction. Yap, itu dia. Talent prediction. Ada foto kode win. Hai. Dan sekarang Swaden lagi. Nino down. Tepat berbeda, Alek pun harus dipukul mundur. Tidak bisa terlalu maju. Wah itu dia ya, punishment terhadap Yuzong. Ketika ultimate ditahan dan Keyboy. Namun dibalaskan lagi di tempat yang lain. Apa yang akan terjadi oleh Keyboy? Satu persatu. Masing-masing tim, Lim. Iya. Jual beli serangan yang nggak berhenti. Tapi lagi-lagi flicker dari Keyboy terbuka. Ini menjadi satu hal yang... Oke, ada Raging Sandstorm. Bahkan sekarang di Tornado langsung dikeluarkan pula. Sancha masih bisa bertahan sekarang. Alek untuk pasifnya sudah muncul kembali dan dia bisa meluncur dengan satu movement speed yang jauh lebih tinggi. Namun Ludpi masih berjuang. Pedro Astra langsung dikeluarkan. Setidaknya itu bisa memberikan sebuah backup terhadap pergerakan Ludpi dan Alek. Akankah masuk lewat belakang? Masih ditahan. No. Kairi hadir. Langsung bubar juga semuanya. Mereka sadar kalau dive di bagian bawah tadi akan menjadi kerugian yang sangat besar untuk alter ego. Turtle di bagian top lane. Gerakan dari arah gold lane-nya udah mulai menuju ke arah mid lane. Tapi reset yang emang sangat mudah pastinya. Dari Grok. Ada yang langsung berhasil didapatkan. Ludpi menjadi korban. Ada satu jalan yang memang benar-benar dibendung tadi.
Yap, instant kill bahkan turtle-nya akan Oke, mulai dan dikontes. Skylar diusir jauh banget dari belakang dengan satu cyclone Knight tadi udah langsung digunakan pula dapat tempat berbeda. Ada turtle yang berhasil langsung diamankan pula oleh pemain dari Alter Ego dan sekarang Regi Santo Alec. tapi pala tertutup. Jalan pulang ke Alec. Alec gagal. Mengorbankan diri dari Alec tadi demi mendapatkan turtle. So far Alter Ego mereka pegang goldnya 500 gold. Ini keuntungan yang sangat-sangat nyata. Mereka membalikan gold Onyx di mana turtle pertama juga disecure oleh Onyx. Masih cukup santai lagi, oke 1v1 situation tapi terlepas sepertinya. Kai. What? Satu itu lagi. Yasuke. 1 point kill yang sangat Wow. mahal. Dengan ada bantuan traction pulse dari Hijume tapi bayarannya mereka harus terima. Top lane. Oke, ada satu lagi Alter Tara yang berhasil langsung dihancurkan di area atas. Sementara sekarang Alec hadir. Ada Hijume. Backupan damage-nya pun sudah muncul tapi mereka mundur perlahan dan Arvi harus masuk ke dalam rumputan. Wow, tempo tinggi yang tidak turun sama sekali Alter Ego. Mereka invade ke jungle-nya dan berhasil. Wow. Berhasil didapatkan. Yasuke tidak gentar sama sekali. Sang rookie monster. Itu Kairi yang dihantam sendirian, Lim. Itu dia. Mereka tahu winning condition ya. Mereka tahu Hayabusa untuk point kill di early akan lebih enak, akan lebih punya damage daripada Lancelot. Mungkin berbeda ketika bertemu di far lane nanti. Tapi nyatanya sekarang pressure ada di Alter Ego. Tempo memang masih ada di Onyx. Arvi mulai join. Skypierce sudah ready. Let's see, akankah Granger-nya nabung dulu untuk stuck dari Skypierce-nya. Yep. Apa yang akan dilakukan kembali tapi cukup mereda semuanya. Yup, Yasuke. Oke, bagian bawah. Oh, Ada nggak shadow lepas. kill, langsung dikeluarkan. Dan Kairi Tondros. Untung selamat Sansya hadir namun masih ada Nino. Wait, Nino. Black Dragon Form langsung dikeluarkan. Sansya berada di dalam jangkauan. Apa yang akan langsung dilakukan sekarang? Sansya pun masih berhasil langsung didapatkan dengan sangat cepat. Tapi Nino terperangkap sendirian. Dragon Tail semuanya langsung digunakan guna untuk bisa menyelamatkan diri. Tetap tidak bisa. Pertukaran lagi-lagi terjadi sementara di bagian top lane Skylar 1 lawan 2. Oke, Skylar 1 versus 2. Skylar, bisakah dia mempertahankan dan bisa, Lim? Oh, Yasuke hadir. Oke, Yasuke, ada Quad Shadow. Dan sekarang, it's time to Shadow Kill. 1 point kill lagi Alter Ego. Mereka nggak takut sama sekali untuk melakukan dive. Bahkan Skylar berhasil nahan memang, tapi Turtle sekarang terbuka. Alter Ego. Ini tinggi sekali nih intensitas dari mereka. Wah, dari tadi sih, ini Alter Ego bagus banget pick off-nya loh. Oh, tapi somehow Turtle dipegang Onyx. Yap. Ada Phantom Execution sebenarnya bagi belakang. Coba lihat Alec masih mengusir Sun yang tidak bisa mengeluarkan lagi karena satu Pedro Astra karena dengan jarak yang benar-benar diciptakan oleh Alec begitu baik. Quicksand Guard dikeluarkan pula guna untuk bisa mempertahankan diri dan tidak ada yang tumbang tapi satu tertarik di bagian atas, Lim. Hilang. Poin penting juga nih. Betul, Turtle memang untuk Onyx tapi Alec. Mereka cuma untuk panis dari Alec. Gak boleh terlalu banyak buang skill. Yasuke. Ya, dan itu dia Quad Shadow. Ada Shadow Kill pula. Damage-nya terbagi. Wadain bawah dan Skylar. Skylar-nya down. Skylar menjadi korban. Itu dia 1 point kill yang sangat mahal pastinya karena gold lane yang harus tumbang. Yasuke nggak berhenti di sana. Purple coba untuk di-invade Retribution. Oke, Yasuke tetap maju karena terdepan dengan satu Quad Shadow. Phantom Shuriken. Dengan bermodalkan hal tersebut, dia berhasil tadi mengacak-ngacak. Namun untuk sekarang Alec ya, berusaha untuk bisa kabur lagi ke tempat yang jauh lebih aman. Dan Raging Sandstorm terpaksa dikeluarkan. Secara defensif, yaitu dia yang diperlukan juga pastinya. Sekarang akan sedikit turun nih, karena objektif netralnya belum spawn. Mereka akan coba jaga temponya, mereka akan coba kontrol laning terlebih dahulu. Bottom lane harusnya bisa dihancurin. Yep. Dan ini udah dikuasai nih, lihat jungle dari Onyx ini dipegang oleh Alter Ego. Oke, sementara sekarang apa yang akan dilakukan lagi karena emang benar-benar mereka menurunkan tensinya. Mereka menurunkan temponya. Bahkan ada satu momen loh, coba lihat Kairi. Ya, dia akan coba untuk ke jungle, ambil jungle yang tersisa dari Alter Ego. Karena mereka akan tunggu dulu objektif netral. Midnya akan dicoba tapi nggak boleh terlalu maksa. Yap. Sementara sekarang Kiboy diaremin berempat sekarang in total, Lim. Itu dia, tipis banget dari goldnya. Alter Ego memang unggul, tapi ini cuma 700 under 1000 gold. Ini 1 kill aja bisa ngebalikin keadaannya. Dan sebentar lagi di objektif netral yang akan spawn Lord yang pertama. Ini tempat yang sempurna nih bagi keduanya beradu strategi dan teamfight. Wes, ada siapa tuh? Oi bang, Jangan ban Mia ya, jangan ban Mia, tolong. Bang. Oh mak, Jangan ban Mia, yang penting jangan ban Mia, kita aman. iya kenapa ada minion late game nih di depan nih? Hah? Buset. Minion dibilang ketua loh ini. Ketua Oke. yang Alec Game of Apa yang akan Provision. terjadi nih sesaat lagi? 5 traction pulsa langsung dikeluarkan pula
Dan mereka sudah nge-camp dari posnya masing-masing. Harusnya untuk ngadu vision di depan, Lutfi kuat banget sih. Yap. Dia nggak bisa di-burst lagi. Oke, buset, nice pick 2 penuh padat merayap ini ya. Buset, sampai belakang ya. Sampai belakang, Full oke. house. Ini dia. Bahkan Lordnya ini belum disentuh, cuman sinyal di bagian bawah nanti. Kita akan lihat nih, akankah Kairi muncul di far lane? Sekali Kairi muncul, gua rasa Altrigo akan paksa. Entah itu dapetin kill, entah itu dapetin Lordnya. Tapi ngelihat dari perbedaan gold yang kayak gini, mereka nggak boleh terlalu dalam juga nih. Punishment sangat bisa untuk dilakukan. Masih cukup sabar, bahkan sekarang Arpi tidak terlalu agresif. Tapi damage yang tetap bisa dihantarkan, dia akan selalu hantarkan bola. Lutfi. Dan Alek akan masuk lewat sisi yang berbeda. Skylar melihat dari kejauhan, Sansnya pun harus mundur terlebih dahulu. Traction pulse, Lee keluarkan bola. Masih aman ya. Ini kan lihat Lutfinya udah penuh lagi. Makanya tadi gue bilang mereka harus benar-benar komit kalau pengen dapetin kill ke arah Lutfi. Dan jangan salah, Nino ikut untuk beradu damage. Dia akan coba bantu Pok lagi. Sementara mereka juga masih sneaky picky ya untuk bisa menghancurkan dari masing-masing outer turret mid-nya nih. Iya, itu tinggal sedikit lagi. Oh, Tonrosnya digocek dan Kairi sekarang hampir saja terjebak. Ini bawahnya pelan-pelan ngedorong loh. Pressure-nya akan ada nanti untuk Onyx karena Alter Ego menang dari minionnya. So, ini dia timingnya, ini dia waktunya. Kairi muncul di bagian bawah. Dan sekarang ada konsil terdengar. Apa yang akan terjadi? Alek ya masih mencari celah. Dan ada Hijumnya di bagian belakang. Belum ada serangan yang benar-benar signifikan dilakukan oleh masing-masing tim. Thanks to Kiboy, reset yang begitu baik. Mereka kontrol di Lordnya. Benar-benar gak dilepas sama sekali. Tapi memang sih, Earthen Rampart ini enak banget buat pegang karena Lordnya Yasuke. Shadow Kill. Ada Shadow Kill langsung dikuatkan pula, tapi tadi damage-nya malah masuk ke area dari Lord itu sendiri. Dan Sans mulai Yasuke. maju. Ada Ragi Sestrom. Saja berhasil guna untuk bisa lagi menggocek ke arah satu lagi. Ultimate memang dikeluarkan pula oleh Alek. Namun sekarang pertempurannya terpecah dan disetor dan langsung dikeluarkan pula. Nino-nya mencoba untuk pisah ke badan rekan-rekannya. Ada Sans yang menjadi korban. Namun pertempurannya terpisah karena sekarang coba oleh Arfi di bagian belakang. Langsung dihalangi oleh Lupin namun di bagian terdepan. Kiboy down. Double kill dan Dino. Namun sekarang Alek menjadi korban pula dan Skylar Nino menjadi korban. Namun Lutfi masih mencoba peruntungan dan Dino still survive. Tidak ada petrify lagi Lutfi. Dia harus ngedorong lagi. Zoning yang dilakukan Lutfi memang bagus sekali. Tapi damage dealer dari Arthur Igo nggak lepas. Arfi ditempel. Buset dah Arfi ketempelan Arfi. Ditempelin dengan Uranus seperti ini bukan hal yang baik. Itu dia nggak bisa ngedamage dari Arfi. Untungnya Alter Ego punya Nino. Damage dari Nino juga yang nggak main-main sama sekali. Sans yang tadi memaksa ke arah Yasuke memang didapetin. Kehilangan Yasuke, tapi trade mereka kehilangan Sans. Mereka kehilangan Skylar. Dua core yang sangat penting udah nggak ada. Sekarang lagi Lord Dance yang sangat lama, 3 menit tanpa henti. Dan Onyx harusnya tadi berterima kasih juga pada Lutfi ya. Andai Lutfi nggak ngehadang si Arfi, kayak tumbangnya bakal jauh lebih banyak lagi. Ya, eksekutornya memang akan ada di Arfi. Skypierce kan, udah jelas dia yang akan menjadi yang beres-beres. Dia yang akan bersih-bersih nanti. Cuma ya kalau misalkan dari Alter Ego mau makan ke arah Uranusnya pun, itu butuh waktu yang lama. Bisa mungkin, tapi lama. Sekarang Alek tetap menjadi abang-abangan. Di arah terdepan ada Hijume menghantarkan damage-nya pula. Wah, bawahnya untuk setara. satu Lord ini aja ya, belum kelar-kelar deh tadi, Lin. Ini dia bawahnya setara. Pressure-nya akan sama berarti dari keduanya. Ini lumayan bebas loh mereka untuk team fight. Nino masih memantau, akhirnya sekarang Nino keluar dari rumputan. Ada Immortal sekarang dimiliki oleh Alek. Alek akan jauh lebih pede lagi, jauh lebih brutal lagi harusnya. Sementara sekarang Yasuke tadi masuk dalam rumputan. Bertemu dengan Kiboy, ketahuan posisinya. Mereka coba poke ya, tapi kalau ke Kiboy kayaknya bukan ide yang bagus Lutfi. Lutfi mau tidak mau, Lutfi pun harus mundur. Tapi region SP yang sangat besar, traction pull udah langsung dikuangkat pula. Sekarang Lutfi masih berputar, Alek harus ke badan ini lagi. 5 menit, bahkan Lordnya masih belum bisa didapatkan. Semakin lama semakin keras. Mungkin posisi nih dari Skylar yang nggak boleh sampai terekspos. Yasuke, mata Yasuke menuju ke arah Skylar. Pokoknya dilihat Skylar sendiri pasti di shadow kill. Oh, Twilight Armor Nino, anti burst. Dia akan kuat di depan juga. Di dalam rumputan, Alek. Oh, Quick send guard. belum mau ya, belum mau di-commit. Mereka tahu bakal ngebuang banyak sekali Surge ketika mereka paksa ke arah Alek. Surge yang paling nggak boleh kebuang tuh Tectonic Charge. Karena Kiboy dia harus berkolaborasi dengan Sans untuk dapetin belakang. Let's say Arvi, let's say Yasuke. Mereka nggak boleh sembarangan, tapi lihat bawahnya. Pelan-pelan ngedorong. Tapi tadi setidaknya ini ya. Alter Ego damage-nya udah cukup loh. Udah cukup banget loh. Untuk bisa menghantam baris ke depan. Hanya saja sekarang ada konsil terdengar Regi Sestrom. Gak connect, tapi setidaknya masih bisa memukul mundur karena beberapa lain ditambahkan lagi ataupun langsung dibalas dengan satu konsil pula. Tapi sekarang kuat Shadow
Phantom Shuriken, ada satu Federal Strike, semuanya mundur kembali. Reset lagi, masih berlanjut Grand Final game pertama. Sepanas ini tim fight dari kedua tim. Perwakilan Indonesia di M7. Dan Alex ini gak mau kalah sama Kiboy. Ya, menit 15 belum ada Lord yang memang bisa diambil loh. Bawahnya pun aman. Kontrol dari Onyx, Loh, itu benar-benar rata. itu ada siapa lagi tuh? Oh, ngeri nih. Nah, what? Tectonic Charge! Dan itu dia momentum yang diciptakan, namun Alter Ego mereka masih bisa menggocek dan juga pergi dari area begitu berbahaya. Arvinya pun masih selamat, masih bisa mengantarkan damage-nya. Masih berlanjut, satu source yang mahal keluar, tapi lihat Vision. Alex dia nggak ngelepas sama sekali. Vision dari Alter Ego ke arah Lord ini selalu ada. Quicksand Guard ini sangat-sangat ngebantu. Yep. Hetasis Alex. Oke, Sans, damage-nya terbagi. Sans masih bisa selamat, masih bisa kabur. Sekarang Alex gak banyak lagi SP dalam tubuhnya. Di satu dua dikuatkan pula. Federal Strike, namun Luffy-nya down. 1-1 sejauh ini. Dan sekarang pertempuran kembali terpusat double kill. Berhasil dapatkan pula Luffy triple kill. Looking for Medium. Apa yang akan terjadi? Tapi Kairi masih sempat bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Dan Lord terbuka bebas. Dipukul mundur. Onyx, 3 member mereka tumbang dan Lord untuk Alter Ego. Wow, oke. Sebuah momentum yang begitu baik, Lim. Tectonic Charge yang udah kebuang sebetulnya tadi menjadi satu sumber informasi yang begitu mahal. Dan mungkin Skylar harus benar-benar hati-hati deh. Karena damage-nya semua pasti karena Skylar. Bedanya Arvi mungkin dia lebih burst, lebih instant kill. Brute Force mau nggak mau Kairi juga harus ada satu item defense. Mereka bisa menjaga temponya, tapi dengan Lord yang ada di Alter Ego, ini bisa trillion push nih. Masuk di Lord menit 16, Lordnya lumayan keras. Walaupun PR-nya masih banyak, Alter Ego harus ambil semua Inatar dulu. Yap. Tapi 3 loh, Arti mendadak mendapatkan 3 stack. Ini udah, waduh. Solusi bagi mereka, makan Lutfi. Yap. Karena Lutfi satu-satunya kan yang nempel ke arah Arvi. Tanpa adanya Lutfi, Arvi bebas melakukan kill, the damage, apapun itu. Yap. Dan beberapa saat lagi Kiboy sudah memiliki flicker, Tectonic Charge dikombinasi dengan satu spell tersebut akan menjadi hal yang berbahaya. Tapi sekarang Inotar yang ada sebagai mid. Namun sekarang ada lagi, hampir saja Sans untuk flicker. Itu dia, satu spell yang terbuang 2 menit tanpa adanya flicker untuk Sans dan gak berhenti. Lord masih ada dan dipaksa Alter Ego akan masuk ke the base. Oke, Federal Strike langsung dikeluarkan pula sekarang Alex. Hampir saja Alex, tapi masih ada Quicksand Guard di bagian bawah. Namun apa yang dilawan dengan Kiboy? Kiboy sendirian tanpa backup untuk kali ini. Kiboy berusaha untuk bisa ngambil dari Kiboy. Menjadi korban Api dan Dino. Sedia dihadapi. Dino tanpa backupan. Regis Sesum langsung dikeluarkan pula. Tapi Skylar yang masih bisa melawan untuknya. Ada shadow kill. Namun Skylar masih bisa kabur. Terbagi damage-nya. Skylar masih bisa selamat dan Kiboy. 4 member dari Alter Ego yang dipegang tadi, sayang sekali. Tidak ada follow up damage, tapi sampai saat ini Onyx mereka masih bisa bertahan. Wow, hanya ada satu base turret di bagian bawah. Itu dia. Hanya ada satu loh. Oh itu dia, masalahnya ketika ada Yazuke yang ngebuka shadow kill, satu spell tuh kayak bakal keluar. Entah itu dari Sans, dari Skylar. Hijume berani banget. Bandel dan berani. Oke. Ini Arvi stacknya sekarang berapa ya? 3 apa 4-nya? 4 harusnya. 30 apa 40 nih? Udah 40 harusnya. 40 harusnya ya? Yap, karena dia Skyface di item pertama sebelum Hunter bahkan. Sebelum dia dapetin point kill sama sekali. Selama nggak tumbang, late game, damage akan dipastikan cukup. Karena magicalnya juga ada di Hijume. Yap. Sementara kalau kita lihat high ground defense dari Onyx, ini juga nggak bisa dianggap remeh. Adanya Sans, Peter Ice Strike dengan range yang jauh, game fact by Gopay. Dengan total 4 assist, Kairi menepati 2 all-time jungle MPL dengan assist 2000 loh. Buset, 2000. Oh ya ini ada zamannya tank jungle juga kan. Jadi Ya. assist dia pasti lebih banyak nih. Cuman 2000 sih, buset banyak bener. Wah, ini sih gokil ya. Baru ini loh Lim, ini baru 1 Lord loh. Iya. Dan ini adalah Lord selanjutnya, Lord yang sangat-sangat mengerikan. Lord kedua udah evolve loh. Lord bayangin. kedua, ini baru Lord yang kedua, tapi Lord evolve coba. Karena memang kontrol dari Onyx efek sisinya nggak banyak. Yap, Sans dipukul mundur. Ada flicker di dalam tubuh Sans. Masih cukup pede harusnya. Lagi-lagi nih, Farlane akan jadi kunci. Atasnya ini akan menjadi faktor bagi keduanya. Ya. Siapapun yang unggul dan sekarang yang unggul Alter Ego. Kita akan lihat Onyx defensif seperti apa. Atau kontes seperti apa yang akan mereka tunjukkan. Skylar show. Ini mau kemana lagi nih arah perginya? Mereka memiliki informasi yang cukup baik.
Lordnya. Tapi sekarang Lord, sedikit lagi. Kairi, Kairi! berusaha untuk bisa. Yasuke mendapatkan karolot tersebut, bahkan Kairi-nya down. Ada satu Winter di dalam tubuhnya Kairi, tapi sekarang Kiboy-nya baru berusaha untuk bisa menyelamatkan dari Kairi, tapi Kairi-nya udah gak bisa selamatkan lagi. Arvi-nya free, Arvi-nya siap untuk bisa menghujam siapa yang ada di bagian depan. Skyler-nya pun terpisah dengan rekannya sebelah sekarang. Saja pun hilang. Dan Alter Ego, game yang pertama terbuka lebar. Wipe out kah Winter? Oke, datang. Wipe out. Wipe out. Rata tadi dari Onyx. Tidak tersisa satupun. Game pertama Alter Ego mengamuk. Tempo tinggi. Tidak turun sama sekali. Dan mereka membuktikan Grand Final bukanlah demam panggung untuk mereka. Bukan sekedar match biasa untuk hari ini. Alter Ego menunjukkan bagaimana mentalitinya begitu baik. Rookie Monster Yasuke